Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita izin karunia-Nya agar kita bisa berkumpul di kelas kita yang kita cintai ini. Yang terhormat guru pengampu kita Bapak Budi Wahyudi, Sarjana Pendidikan Islam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi bab 5 dengan judul Masa Kejayaan Islam yang akan dipaparkan oleh Dela Amelia. Setelah itu akan ada alur presentasi kami. Yang pertama pemaparan materi dan yang kedua itu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab jika sempat dibagi menjadi 2. Sesi tanya jawab pertama itu dibagi menjadi 3 pertanyaan dan kedua sama. Baiklah, langsung saja kita mendengarkan paparan materi dari saudara kita adalah Amelia Sapitri. Padanya dipersilakan. Masa kejayaan Islam. A. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspek membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut: 1. Periode klasik, 2. Periode perkembangan, dan 3. Periode modern. B. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah yang sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah akan sering disebut dengan Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sedangkan perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 4, yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal terdiri dari 2, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Selain faktor-faktor itu, kejayaan Islam disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang pada masa periode klasik tersebut. Antara lain seperti melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, melaksanakan isi hadis. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Dan 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Dari gerakan-gerakan tersebut muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain sebagai berikut: 1. Ilmu filsafat, 2. Bidang kedokteran, 3. Bidang matematika, 4. Bidang astronomi, 5. Bidang seni ukir, 6. Ilmu tafsir, dan 7. Ilmu hadis. Sebagaimana disebutkan di atas, banyak sekali tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Adapun tokoh-tokoh tersebut ialah 1. Ibnu Rushd, 2. Al-Ghazali, 3. Al-Kindi, 4. Al-Farabi, dan 5. Ibnu Sina. Oke, mungkin itu saja paparan dari saya. Ya, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, itulah sedikit materi tentang bab 5 masa kejayaan Islam yang dipaparkan oleh saudara kita Dela Amelia. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan sesi tanya jawab setelah sholat zuhur. Oh, sesi tanya jawabnya boleh pertanyaannya diajukan sekarang. Untuk menjawabnya nanti setelah biar ada jeda untuk. Baiklah, pada kelompok-kelompok yang ingin bertanya atau ada yang tidak jelas yang bisa kita diskusikan nanti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mewakili dari kelompok 5 ingin bertanya, di manakah kejayaan Islam yang telah banyak memengaruhi peradaban umat manusia? Apa ulang lagi, Nak? Di manakah kejayaan Islam yang telah banyak memengaruhi peradaban umat manusia? Ya baiklah, saya kepada Aleka Alaman biasa masalah olahraga tidak. Ayo ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebutkan tokoh-tokoh yang pernah berjasa dalam dunia pengetahuan yang hidup pada masa Bani Abbasiyah dan sebutkan apa saja jasa-jasa tersebut. Baiklah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa umat Islam mengalami kemajuan yang sangat gemilang? Dan jelaskan faktor-faktor penyebabnya. Silakan. Baiklah teman-teman, kita buka sesi pertanyaan sesi 1. Untuk itu kita tutup dulu karena ingin sholat dulu. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan diskusi kita pada siang hari ini. Izinkan kami menjawab beberapa pertanyaan dari kalian tadi. Baiklah, jawaban pertama yang akan dijawab oleh Ragil dari kelompok 6. Pada saudara Ragil dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Di manakah kejayaan Islam yang telah banyak mengaruhi peradaban umat manusia? Masa ketika para Iswan dan insur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan kemajuan dari inovasi mereka sendiri. Baiklah, itulah dari saya. Jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas gak sih? Jelas. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan kedua dari kelompok. Ini nggak tadi. Tadi di buku ditanya. Ini kan? Bialan sintasisasi. Sebutkan tokoh-tokoh yang pernah berjasa dalam dunia pengetahuan yang hidup pada masa Bani Abbasiyah. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh saudara kita Dela. Caranya dipersilakan. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebutkan tokoh-tokoh yang pernah berjasa dalam dunia pengetahuan yang hidup pada masa Bani Abbasiyah. Adapun tokoh-tokoh yang berjasa dalam dunia pengetahuan yang hidup pada masa Bani Abbasiyah yaitu 1. Ibrahim Al-Fazari, penemu astrolog atau alat pengukur tinggi dan jarak bintang.
kecil. 3. Ali bin Isa al-Usbulabi, tokoh pertama penulis risalah Astrolabe. 4. Ali bin Rabban at-Tabari, orang pertama yang mengarang buku kedokteran, yaitu Firdaus al-Hikmah atau 850 Masehi, tahun 850 Masehi. 5. Ibnu Sina, yaitu atau Abu Ali Husain bin Abdullah, 370 sampai dengan 439 Hijriah atau 980 sampai 1037 Masehi. Dalam bidang ini, ia berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Dan yang terakhir, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, 194 sampai 266 Hijriah, adalah tokoh ilmuwan matematika yang menyusun buku Al-Jabar. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, pada kelompok 6, apakah masih kurang jelas? Atau ada kelompok lain yang ingin menambah jawaban dari kelompok kami? Kelompok 4 ya? Kelompok 4? Jelas? Ada teman-teman yang ingin menambah jawaban dari kami? Atau ingin mendiskusikan lagi jawaban dari kami? Tidak. Baiklah, langsung saja kami akan menjawab soal ketiga dari kelompok 6 yang akan kelompok 1 yang akan dijawab oleh saudara kita lagi. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Mengapa umat Islam mengalami kemajuan yang sangat gemilang, dan jelaskan faktor penyebabnya. Ada 2 faktor penyebab, yaitu faktor pertama faktor internal. Yang pertama kontekstis dan Internal itu paham nggak kamu? Dari dalam dan dari luar. Internal paham nggak? Eksternal, internal. Iya, Paham nggak? nggak paham Pak. Ini itu dari mana ini? Dalam. Ini apa? Ini itu luar apa dalam? Dalam. Ini itu artinya Dalam. Nah, kalau X Luar. luar, berarti ada faktor yang dari in itu dalam, yang X dari luar. Terus kami. yang pertama konsistensi dan istiqomah umat Islam pada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorongkan umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh muslim. Yang keempat, Islam sebagai agama takwa sekaligus keseimbangan dan mengamati kehidupan duniawi dan akhiri. Ukhrawi itu dunia dan akhirat gitu Bang. Faktor yang kedua ada faktor eksternal. Eksternal. Yang pertama terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa dahulu mengalami perkembangan serta Pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemah adalah usaha periode klasik. Usaha terjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Yang ketiga, pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Ya baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau kurang jelas dari tata bacaan? Akan dibaca sekali lagi. Kurang jelas. Kurang jelas? Aku
faktor eksternal tadi sudah dijelaskan, faktor dari dalam. Yang pertama ada terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Internal. Yang pertama yaitu konsisten dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua ada ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga ada Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dan akhirat. Adapun faktor eksternal. Yang pertama itu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ada gerakan terjemah pada masa periode klasik. Usaha menerjemahkan kitab-kitab asing yang dilakukan dengan giat sekali. Serta pengaruh gerakan terjemah terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Adapun faktor yang ketiga yaitu faktor eksternal yang termasuk faktor eksternal yaitu terus itulah jawabannya. Bagaimana? Apakah masih kurang jelas? Jelas. Baiklah. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tadi pertanyaan yang pertama tadi adalah di manakah letak kejayaan apa tadi? Ulang lagi di Indonesia. Di manakah kejayaan Islam yang telah banyak mengaruhi peradaban umat manusia? Di manakah kejayaan umat Islam yang telah mengaruhi peradaban umat Islam? Islam itu pertama kali pada masa Nabi Muhammad itu di negara mana? Di negara Mekah. Habis itu Nabi Muhammad hijrah, atau hijrah itu bahasanya adalah pindah. Hijrah itu dikatakan pindah, orang pindah dari kejelekan menuju kebaikan itu hijrah. Asalnya nggak pakai jilbab kemudian pakai jilbab itu hijrah. Orang yang asalnya pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain itu namanya hijrah. Akhirnya Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah pindah ke Madinah. Itulah yang keduanya di Madinah. Kemudian di masa Bani Umayyah itu pusat pemerintahan Islam itu bukan di negara Madinah lagi, di kota Damaskus. Damaskus itu di mana? Di negara bagian Suriah. Kemudian ketika Bani Abbasiyah itu pindah lagi. Di mana? Pindahnya adalah di negara Baghdad atau negara Irak. Jadi pengaruhnya Islam Mekah, Madinah, kemudian ke Suriah, habis itu ke Baghdad, habis itu setelah itu masa kerajaan. Ada kerajaan Turki, ada Khalifah Turki Utsmani, itu kerajaan Turki. Di India juga ada Turki, India, habis itu di Persia. Persia itu ada Spanyol, sampai ke Spanyol peninggalannya juga. Makanya kalau kamu lihat Turki itu kan masuk negara mana? Eropa atau enggak? Eropa. Makanya kemarin pemerintahan yang terakhir yang saat ini dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan itu kan dulu Islam yang ada di sana itu dikucilkan. Akhirnya sekarang Recep Tayyip Erdogan memimpin negara Turki. Akhirnya ada suatu tempat yang mana sekarang dijadikan masjid itu di Turki, di Istanbul Turki. Bahkan di jembatan itu sudah dituliskan lafaz yang mengandung Al-Quran. Itu di Turki nuansanya sudah Islam semuanya. Itu Bina Fitri. Jadi negara-negara manakah yang mempengaruhi peradaban dunia? Jadi ada Arab Saudi, Madinah, habis itu Suriah, habis itu masuk ke negara Irak, habis itu Turki, India, dan lain sebagainya. Akhirnya sampai mempengaruhi ke Nusantara, ke Indonesia juga pengaruhnya. Sudah jelas, Dwi? Lanjutkan.
Baiklah teman-teman, kita lanjut sesi pertanyaan yang kedua. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Baiklah, saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa pengertian konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam? Konsistensi dan istiqomah umat Islam Kepada ajaran Islam. Baiklah, itu saja yang saya ingin sampaikan. Saya tutup. Ini yang boleh sopo. Biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Jangan nanti lagi kali yang bertanya. Baiklah, saya di sini ingin bertanya kepada kelompok. Apa dua? Sebutkan kemajuan apa saja yang dicapai pada masa Bani Abbasiyah. Baiklah, 2 pertanyaan dari saya. Bukan, masuk kudu yuk. Cek mana grogi ya. Kalau di belakang nanya. Tiga. Baiklah teman-teman, kami jeda sebentar untuk mencari beberapa jawaban pertanyaan dari kalian. Action. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu sebutkan kemajuan apa saja yang dicapai pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini diikuti bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Baiklah, itulah jawabannya. Bagaimana kelompok 4? Ya, Apa pengertian konsistensi atau istiqomah umat Islam pada ajaran Islam? Yo, itu pertanyaan yo. Cek mana beno? Awak tak tahu? Konsistensi itu berasal dari kata konsisten dan istiqomah. Umat Islam terhadap ajaran Islam berarti seseorang yang telah memilih jalan dalam ajaran Islam akan berusaha untuk konsisten dan istiqomah dengan pilihannya. Misalkan seseorang yang telah berhijrah tadi, dia berhijrah dari hal yang buruk kepada hal yang lebih baik. Dia akan terus konsisten dan istiqomah dalam pilihannya tadi, sehingga dia mencapai titik di mana menjadi seorang umat yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. baiklah, bagaimana jawaban dari kelompok kami? Baiklah, itu saja mungkin materi yang kami sampaikan pada hari ini, presentasi kami. Jika ada salah kata, baik saya maupun rekan-rekan kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.